secara mekanisme. Ada yang mau tanya? Ya, kalau ada yang mau Apa sih? untuk pendalaman sedikit Pak Bere, Pak Wahyudi. Pak Mikael Wahyudi, siapa lagi? Nanti kita siapa lagi? Nggak usah tanya. Cukup ya? Sudah cukup. Buat dulu. Oke. Ya, dengan Pak Tersajimin ya. Pas Sadimin itu. Oke, silakan. Saya ada dua makan. Ada memang yang yaitu tentang mandat, yaitu antara lain pemakaman jenazah itu harus mandat dari pastor. Yang saya tanyakan selain pemakaman jenazah ataupun acara apalagi yang memang memiliki mandat dan apa mandatnya kami mendalami. Terima kasih Pak. Oke. Nah, Pak Derek, lanjut. Oke, baik. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama yang mau kami tanyakan adalah penggunaan alga dan saham yang selama ini kami lakukan itu ada pemisahan antara, karena kami ini ketua lingkungan juga, kemudian program juga. Nah, ketika soal radio biasanya kita tidak menggunakan itu, tapi kalau memang sebagai alat kemudian juga kurang, nah, ketika kita mungkin jelas kita menggunakan apa biasanya. Nah, apakah ini sudah benar atau masih perlu? Nah, kita juga kan harus Kalau mau pakai alba aja. Oke. Dua pertanyaan Pak Ter. Yang pertama dari Pak Jangan pakai Michael. samir. Apakah ada mandat khusus misalnya untuk melayani pemakaman atau yang lain-lain? Sebenarnya yang Apakah pertama perlu bukan mandat? alba dengan samir. Yang pertama dari Pak Michael. Yang kedua, penggunaan alba dan samir Ada, bisa. untuk Bisa tidak memimpin pakai. ibadat di lingkungan itu apa saja? Kalau mau pakai harus pakai alba dengan samir. Tapi kalau tidak mau pakai, Ini udah habis Pak. Semua sama. Habis semua data. Ini dari mana? oh itu yang sama kali tidak dicas. Baik, untuk pemakaman sebenarnya itu menjadi tugas langsung dari imam. Ya. Nah, Ketika dia merayakan misa requiem, hari itu sudah akan berkaitan berkelanjutan, bisa langsung dengan pemakaman. Ketika imam tidak bisa, baru akan percaya kepada warga. Karena itu dalam satu kesatuan sebenarnya. Kalau misa requiem, maka imam yang melaksanakan misa itu bisa langsung mengangkat ke tempat pemakaman. Kecuali kalau imam berhalangan, dalam arti setelah misa requiem dia masih ada lagi satu pelayanan yang lebih mendesak sudah terdaftar, maka dipercayakan. Kenapa beberapa kali ini saya coba melihat itu? Karena ya ketika saya semangatkan menerima tentang pemakaman di sini, siapa yang biasanya mengurusnya? Ya, biasanya selama ini ada kebijakan koordinator bisa mengambil melaksanakan tugas. Tapi serapat mungkin imam yang bisa wajib. melanjutkan liturgi misa requiem itu dengan acara pemakaman. Kalau kita lihat di tata liturgi misa requiem itu dengan pemakaman, sebenarnya kita ada berkat penutup di liturgi misa requiem di rumah. Langsung ke sana. Itu mengandaikan ya secara pastoral bahwa semua yang hadir di situ juga semua ke pemakaman. Itu mengandaikan secara pastoral. Kenapa ada berkat keputusan terakhir misa ya karena kita semua yang hadir di situ di dalam misa itu bisa langsung ke pemakaman. Kalau semua hadir bisa ke pemakaman, maka di pemakaman tidak lagi ada namanya doa mengawali itu mempersiapkan rumah. Karena orang sudah disiapkan dari saat misa itu. Tapi ya situasi pastoral sering kali terjadi. Kalau kita kira-kira harus juga membuka dengan satu lagu, ya bagaimana kita siapkan lembaga sana ngobrol sana sini. Maka lagu itu ya sedapat
mungkin mengarahkan umat untuk bisa memasuki dalam ibadah pemakaman, supaya kita laksanakan itu dalam suasana ibadah, bukan suasana yang dalam tanda kutip hanya sekedar kegiatan seremonial. Itu masih dalam satu masuk ibadah pemakaman. Mandat yang lain ya seperti tadi tulis ya, prodiakon yang bisa melaksanakan yang mendampingi di lingkungan atau memberi doa segala macam itu bisa dilaksanakan. Atau mandat yang lain yang akan diberikan oleh pastor umpamanya lintas lingkungan. Nah, nanti akan dievaluasi lagi. Lingkungan mana yang tidak prodiakonnya dan mana prodiakon yang dekat dengan lingkungan itu untuk juga bisa melayani di sana. Atau nanti ya disampaikan kalau lingkungannya ada tidak ada prodiakon yang bisa disampaikan kepada prodiakon untuk pelayanan memimpin ibadah umpamanya dari prodiakon. Tapi untuk memimpin ibadah yang lain dia sudah bisa liturgi ya, di lingkungan. Tanpa harus prodiakon itu lingkungan sektor lingkungan bisa memimpin ibadah. Ada buku panduan. Ya. Atribut-atribut lingkungan itu salah satu tindakan dia untuk menjadi pemimpin ibadah atau doa di lingkungan. Tidak harus semuanya ada hal tertentu yang sifatnya ibadah resmi yang mungkin ya kita meminta bantuan kalau kita bisa melaksanakan. Tapi ya kita semua punya ya di sisi liturgi di lingkungan kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan liturgi ibadah ini. Soal penggunaan atribut pakaian prodiakon itu pada saat ibadah resmi. Ya seperti umpamanya kita ada peringatan itu hari pokoknya ibadah resmi lah yang punya tata-tatanya atau ibadah syukur. Kalau dalam sore itu ya perlu bisa kita lihat coba. Seperti saya katakan bahwa ya prodiakon kalau tidak menggunakan semua dulu ya jangan menggunakan sambil aja. Tidak usah guna sama sekali. Tidak paksa sekali beratnya pakai salah satu yang membuat kelanjutan makna dari sebuah apa yang kita pakai. Itu yang perlu kita dipahami. Kalau ibarat biasa namanya doa rasulullah, namanya yang mungkin ada doa syukuran kecil yang bukan dalam tata itu ibarat yang tidak perlu salah. Ya tiba-tiba banyak kan ketua lingkungan atau produk berada ke rumah si A, tolong ke rumah doa syukur untuk makan bersama. Jadi sudah pada sering kali itu ibarat lengkap bagi biasa ya tidak apa-apa. Kalau ibadah resmi wajib pakai alba dengan samir. Kalau single itu tidak, ini itu kan hanya untuk atribut. Menjadi bahan pertanyaan ya mungkin itu. Oke, baik saya tambah sedikit ya. Pak Mikael, sebetulnya penunjukan prodiakon ini oleh pastor paroki kita itu merupakan mandat. Nah, inilah mandatnya. Cuma kalau untuk pemakaman, nah, artinya mandat yang dikatakan oleh pastor itu, misalnya ini ada orang refri, ya tiba-tiba sebetulnya pastor mau ke sana tanpa kita tanya, nanti pemakaman saya pastor, tidak boleh, gitu. Jadi artinya, ya pemakaman ini siapa? Pastor bisa kan? Oh tidak bisa, kalau bisa bapak. Nah itulah mandatnya. Jadi tidak perlu surat atau apa. Itu satu. Yang kedua, dulu ketika kita rekoleksi dulu dengan pastor Pastor, seandainya kita ke pemakaman dan ada pastor di sana, habis memakamkan yang lain, kita minta dia, pastor bisa nggak kita bantu untuk yang keluarga kami ini. Kalau dia mengatakan, ya sudah, silakan bapak aja. Ah, itu mandatnya. Nah gitu, itu maksudnya. Jadi mandat ini kita ditunjuk sebagai prodiakon oleh pastor paroki kita, itu sudah merupakan mandat. Gitu. Paham ya Pak ya? Nah, cuman hal-hal tertentu, istilahnya yang sifatnya urgen yang ini tadi, nah katakanlah misalnya, ya kan, ada orang yang mau syukuran midodereni misalnya, ya kan, pastor tak bisa sama sekali prodiakon, nggak apa-apa. Tapi dia ngomong pakaian itu, yang meminta itu. lebaran samir, jangan samir doang. Ya, yang pertama ya. Misalnya di lingkungan ada yang meminjam, Ya.
kemudian keluarga yang minta kita harus pastor harus pastor, Wajib pastor. ketua lingkungan, kemudian kepala. Kalau pastor tidak bisa mengatakan sudah, dia boleh di sana, tidak ada misalnya, itulah mandat. Itu dia. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, yang Pak Derek, ya. Saya juga mohon semua teman-teman, ini ada buku, ya kan? Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pegang, ya kan? Itu yang ditulis oleh A.M. Mangun Harjana SY, ya pastor dari Jesuit. Nah, ini ada di sini Pak Derek. Jadi dulu sih saya beli di dulu, tapi nggak tahu. Sekarang mungkin sudah ada di sini. Saya yakin sudah ada. Judulnya Prodiakon Jati Diri, Wewenang dan Tugasnya. Ini. Nah ini ada. Nanti di halaman 8 Pak itu ada. Jelas sekali. Ya, itu bila tampil secara resmi Prodiakon mengenakan alba dan sandi. Nah yang kedua apa-apa yang di situ 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian Prodiakon tampil secara tidak resmi ketika bertugas seperti 1, 2, 3, 4 juga ada itemnya. Ya, ini dijawab Pak Derek ya. Oke, ini terus yang kedua sebenarnya buku ini dan buku ini yang Pak sangat penting untuk seorang Prodiakon. Ini juga mungkin ada di sini Pak Yakobus ya. Ada. Ini soalnya nih. Ya bagus. Ya ini sudah dapat. Ya ini apa yang oleh pastor ini sudah dirangkum semua. Itu rangkuman. Saya dikasih buku itu. Ini harus bisa judulnya Kompendium tentang Prodiakon yang nulisnya Emmanuel Marta Sucito PR. Ini pastor semua dan ini resmi. Nah itu. Jadi ada Nihil Hofstad, imprimatornya ada imprimator. Itu penting sekali kita pilih ya. Harganya pun tidak mahal. Dulu di tahun 2019 itu hanya dikirim ikut proyek dengan sertifikat yang bisa dikasih 50.000. Nah sampai 2 liter ya. Jadi ini dua buku ini penting untuk kita. Nah tambahan-tambahan supaya kita memahami juga itu. Ini mohon maaf. Saya mohon maaf, bukan kita ini. Nah ini juga penting. Ya. Jadi mengenal peralatan, warna dan pakaian liturgi. Nah, kemudian mengenal 25 sikap liturgi penting untuk kita beroleh. Supaya dalam bersikap, ya kan, mohon maaf, karena ini sangat mengganggu orang lain. Kita tidak tahu di lingkungan itu apa. Kadang-kadang kita latah berdiri begini terus, jadi pegang kita alat kelamin kita terus. Itu sebetulnya tidak boleh, ya kan? Nah itu. Jadi kita harus begini atau begini, itulah. Atau kadang-kadang di kursi itu begini, ya kan? Nah, ini juga tidak boleh. Sangat mengganggu orang yang melihat. Kita mungkin iman kita teguh hebat, tapi itu mengganggu orang lain. Itu aja yang paling penting sikap-sikap. Ini ada di semua ada. Jadi karena mau tidak mau kita ini kan pelayan gitu kan, tapi bukan untuk show kepada pastor. Itu tambahan dari saya. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi tadi? Oh, baik. Depan jadi Imam Pastor jelaskan tentang masalah pelayanan di lingkungan komuni yang diberikan kepada orang yang lansia. Kemudian, tapi mungkin Pastor tidak itu menjelaskan ini. Bagaimana soal Prodiakon itu pelayanan mulai ngambil di gereja sampai ke pemberian di rumah itu apa yang saya sudah ada ini. Ya, oke. Mungkin nanti pastor mungkin bisa nambah saya. Tapi saya sharing ya. Yang saya lakukan, tak benar apa tidak itu nanti pastor akan menentukan. Pertama, kita memang membawa pisis. Nah, beli pisis Pak.
Nah itu beli bisis itu. Bisis tahu? Ya. Bisis tebal kan? Ya. Nah, bisis. Kemudian baru kita minta si Anton sini atau poster sini berisi berapa kita mau. Ya kan? Bisis itu berapa biji yang mau kita antarkan. Kan dikasih gitu. kuning. Nah itu. Nah terus lalu misalkan selesai misa kita ambil dan kita ngambil itu di kalung DWR, tidak boleh ngomong-ngomong dengan orang. Bapak Ibu lihat saya kalau saya bawa bisnis itu saya sombong menang. Paling saya lambai, paling saya senyum. Ya kan? Jadi seperti itu. Jangan kita bawa bisnis. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik Kak? Saya hujan nggak kemarin di sana? Nggak perlu, nggak bisa. Jadi kita memang kopi. Nah terus sampai ke rumah, kalau memang antar segala anak istri kita antar, dan antar kita langsung berbuka ya, ke tempat yang syaratnya bagi saya biasanya hari Sabtu saya langsung mendatangi orang yang mau dituju tuh, Pak, Ibu, besok komuni ya. Tapi tolong disiapkan tempatnya. Saya tidak mau datang nanti besok Bapak Ibu baru mau berkemas. Saya tinggalkan. Saya kadang-kadang begitu Pak. Ini mau tidak mau karena ini menyangkut diri saya kan Pak. Ya kan? Bukan menyangkut dia, diri saya yang bawa itu. Kalau saya tidak benar-benar dosa saya pilih. Nah dari sampai sana paling untuk bangunkan. Tidak apa-apa kalau ada micanya, ada lilin, saya bakarkan lilin. Saya anak ada keluar dari rumah keluarga itu. Nah itu seperti itu Pak. Jadi akhirnya. Jadi memang saya siapkan, makanya saya di lingkungan saya mohon maaf sebulan sekali paling banyak. Itu pun kalau saya tidak siap, batin saya dari malam saya nggak mau. Saya bilang kadang-kadang tanya ada kuning nggak? Aduh saya mohon maaf saya. Kita punya. Jadi kalau kita ada rapat, ada yang kita urus ya saya nggak mau. Nah itu kalau saya ini saya ya. Sudah tamat. Silakan Pastor untuk menegaskan. Baik, intinya bahwa harus menjaga sikap dalam apa yang kita katakan. Seperti tadi bahwa kalau kita banyak usaha, kalau kita ada pelayanan di luar hari Minggu, komunitas dan pastor punya ada pelayanan yang darurat. Dalam arti menerima komuni kepada mereka yang sungguh-sungguh merindukan. Yang paling tidak ya, kalau di dalam aturan gereja, komuni itu tidak seperti hari Minggu. Nanti kita dengar itu penjelasan dari mungkin orang-orang itu, tapi dalam hidupnya seperti itu. Paling tidak hari-hari raya itu hidup baru. Hari-hari raya gereja, Natal, Paskah, hari-hari itu biasa itu wajib harus. Saya 1 bulan 2 kali. Tapi paling tidak harus ada komunikasi. Saya 1 bulan 2 kali. Dalam pelayanan komunitas pada sakit yang sudah Tapi itu kan tapi juga harus sedekah. Kalau bisa dan apa saja boleh. pergi ke saya mengaku diri sebagai laki. Jangan menjadikan pelayanan kita sebagai kesempatan umat kita untuk di dalam negara ini menyampaikan. Kalau dan terus tidak terus pada dan seringkali juga hal itu bisa terjadi. Ada pengalaman pastor setelah itu apa itu dengan Tigo Maria katanya terus ke gereja, tiba-tiba muncul di video foto malah di motor katanya terus ke gereja. Alasan anaknya bawa, ya kalau anaknya bisa bawa orang tuanya ke motor, apa tidak bawa ke gereja? Artinya kita juga harus pandai-pandai. Kita semua harus melakukan pilihan. Karena banyak orang yang ingin diterima di rumah itu supaya mudah, tidak sampai ikut misa
Ya. Paling nggak ibadah itu hanya 5 menit, 10 menit paling lama. Ya. Langsung dapat komuni. Tapi gereja kan 1 jam lebih, lutut dan capek. Ada 2 orang di balik itu mengambil kesempatan. Ya. Dia memaksakan diri, ya udah terserah. Selama ini atau nanti di layar telepon, ya bisa beritahu juga kepada saya pada kurang supaya saya bisa ada data. Kapan saya bisa sampai, saya akan bisa melayani di luar waktu. Karena ini seringkali saya buat juga pada saat Bapak Ibu. Karena biasanya kita sudah terima data dari Prodiakon, lalu kita bisa bisa dibuat satu tempat atau bisa di dalam Bisa Iya. Jadi itu supaya kita itu bisa. Karena ada juga mungkin orang sakit cuma kita, ya Prodiakon itu lihat kondisi. Mau kata jangan sampai terlewatkan penjelasan orang sakit. Iya. Kalau sudah kondisi begitu, harus dilihat ini bukan sakit orang mati, ini sakit orang sakit. Karena pemahaman kita masyarakat ini seringkali nanti kalau sudah terima pasti besok langsung mati. Orang saya kemarin itu bisa dengar itu dia sakit, lalu surat beritahu psikologi, saya sudah tolong saya bilang terima kasih sekarang kalau saya dibawa di puskesmas. Beberapa kali ya terima sekarang itu tidak mati juga lagi. Itu sekarang orang sakit, bukan saya berapa? Orang meninggal. Ya cerita juga di rumah sakit sekarang yang darurat sudah berasa muncul di situ, baru itu bisa baru minta apa orang sakit udah ada karena sudah ada selama ya itu istilah saya. Karena sudah mau buat apa lagi? Dia sendiri sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak bisa ambil bagian di dalam ibadah itu tidak kita yang sakit itu kan waktu dia masih kalau bisa sudah nolak. masih ada komunikasi ya kalau itu menjadi kekuatan bagi kita. Yang berpuasa 3 tadi. Karena itu ya kita minta bantuan polisi kalau kita mati dengan sakit pokoknya sudah lama diberikan pemahaman. Berapa lalu saat sudah ada pas itu merasa ya udah kalau pedong saya namanya juga karena saya juga bisa diterimakan pada saat bisa merasakan sedunia atau pada saat perayaan hari lansia karena lansia itu ingin diterima. Itu sih yang ganti. Nah kalau itu bisa diterima berkali-kali. Kalau aku begini, kalau saya sakit dalam minggu ini bisa diterima sehat lagi. Cuma di minggu itu tuh sakit ini mau jelek terima lagi. Tapi jangan betul-betul pada saat dalam kondisi yang masih sama. Selama 2 minggu aja dia keluar rumah sakit sembuh, tiba-tiba kena sakit lagi, mau minta saat rumah sakit. Karena itu bisa diterima hanya sebatas. Tapi pokoknya kalau sakit dan dalam seminggu tidak bangun-bangun, ada Senin dan Senin orang sakit, kita kira 100 tidak perlu. Sabtu kasih lagi. Sabtu itu pasti dalam kondisi yang sama. Oke, Jawaban saya di bulan pertama, kami mengantar pastikan saya pribadi pertama, oke saya siap katanya. Tapi setelah kami datang di rumah, tiba-tiba dia menolak menutup itu. Kami paksakan, ini kan kamu sudah berjanji mau mesti tidak dikembalikan. Saya paksa kami salah yang pertama. Yang kedua, ada selain orang tua, kita kan lewat dulu orang tua, jadi orang tua itu telepon, dia minta bisa nggak untuk saya 2 orang, karena alasannya
dia mau bekerja tak bisa, tapi mau menerima komuni, tidak ada barang, tidak ada mengangkat, dia menjaga apa salah kami yang mau berkomuni. Kemudian situasional. ada juga kejadian saya sampai dia namun ada juga ada soalnya terus misalkan dia tidak kerjanya tidak bisa kerja misalkan ada itu jadi sekalian lah komuni Sekarang bisa bekerja finansial, lalu kemudian ada institusional. kejadian juga dia hasilnya saya kasihkan ya ada dia tiba-tiba ikut saya mau ikut antar komuni juga untuk menentukan orang tua kan. Tapi pas pembagian guru dia gini, terpaksa saya pecah saat saya salah mungkin ada kejadian sudut apalagi saya salah aja dia kerja guru di gereja dia bisa terus dia kita dia itu membantukan mendoakan Kita pun tidak layak untuk melakukan situasional. Ini kejadian dalam Bagus. Jadi kita sharing ya semua ya. Kita ada pengalaman itu bagus. Baik, nanti selanjutnya kalian ini tanggal 9 dulu ya. Iya. Tanggal 9 sekarang. Tapi yang pertama prinsipnya begini. Tidak semua yang hadir di situ harus mengikuti komuni. Ya. Karena apa? Seperti orang tanya, pastor bisa ada satu hari saya terima komuni 2 kali. Bukan soal terima komuni, persiapan dulu. Karena itu kalau kita yang terima bawa komuni, kalau satu orang sakit itu satu orang sakit. Dalam tanda situasi pastoral, kalau umpamanya yang satu itu terpaksa tidak ke gereja karena membantu ada orang yang sakit, sudah membantu orang sakit. Dan bukan semua yang ada di sini. Justru itu. Tapi Dia akan menjadi. tetapi orang persiapan, persiapan orang lagi, persiapan diri untuk terima komuni. Memang prinsip utama itu bahwa kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak bisa memberikan gereja itu yang memberikan komuni karena kondisi sakit, bukan karena kondisi dalam mana komuni. Ada namanya istilah komuni itu. Kalau dia ingin komuni, tapi kalau dia tidak bisa mengikutinya di gereja, ya saat yang sakit komuni kita persiapkan masuk ke dalam itu tabung komuni ini. Artridon kalau tidak komuni. Ya, tapi karena situasi kamu yang masuk bisa pergi ke gereja ini. Artinya tidak semua yang hadir di dalam Ada situasi ibadah lingkungan dia sakit tidak terimakan atau melahirkan situasional. karena Dia ketika kita tidak akan ke gereja, melakukan semua itu, tapi diri maka dia. nanti ada pendorong support dan bisa aja bisa mengambil arti dari sebuah penerimaan komuni yang sifatnya secara pastoral orang yang kita bisa hadir secara fisik ke gereja dalam kondisi Situasional. itu Kebijakan yang nanti pasti ada pedoman di dalam pedoman itu pasti akan sama. Sebagaimana kebijakan pastoral yang bisa memungkinkan. Tapi itu kita saya juga kalau rumahnya kalau saya kurang libur, kalau mereka terima kemudian orang tua saya berapa orang di sana 3 orang. Tadi kan pastoral karena saya lama sudah ada. Kamu cukup rindu. Di depan orang lain bisa berkumpul. Kita mempersiapkan orang itu. Maka penting sebenarnya pada saat dia memperoleh dan orang sakit itu keluarga di rumah itu. Keluarga itu yang mempersiapkan anggota keluarga sakit itu masuk di dalam liturgi singkat persiapan mati.
Dan kita datang ya sudah tidak siap untuk diri doa Bapak kami selesai atau tidak karena tidak ada persiapan. Karena itu persiapan penting untuk persiapan baktinya menerima kalian. Paling kurang siapkan mejanya dan tidak ada sekali berdiri. Paling kurang paling sederhana. Tapi kalau bisa menyiapkan dan suasana yang lebih bagus supaya semua anggota koalisi itu terlibat di dalam ibadah itu. Dan seringkali juga yang hadir dalam ibadah itu hanya kita orang sakit, anggota koalisi ibu di sana, main HP di sana, main HP di sini. Nah, itu kita harus juga mengajak mereka menciptakan kondisi yang baik pada saat kita menerima komunikasi kepada orang sakit dan ada di sini. Baik, nanti kita akan bisa hal praktis, menjaga pastoral praktis untuk kondisi yang kita temukan ya nanti kita banyak diskusi nanti saat ini. Soalnya ada banyak hal yang bisa membuat pelayanan kita mendapatkan dispensasi prinsip-prinsip umum di atau dan kalau kita baca di buku bersifat dengan pakaian. Itu yang berkaitan dengan liturgi itu semua sangat apa namanya itu mereka katakan tidak ada peluang untuk hal-hal yang sifatnya personal. Kita bicara liturgi sekarang di Indonesia itu banyak sekali yang personal yang membuat kita kadang-kadang itu yang bukuan panduan tentang liturgi dalam semakin bisa liturgi Romanum atau bisa di Romanum atau kita lihat kebijakan-kebijakan pastoral dan sepakat kita bisa. Karena itu Bapak Ibu dari dalam banyak pastoral yang membuat kita ragu kami. Kalau barang-barang lagi ya bisa dimaksanakan. Seperti tadi pokoknya yang tadi sudah dia sudah minta untuk terima komuni, tapi pada harinya dia tidak siap diri, kita bisa diterima, bawa pulang. Karena percuma, kita ada masalah. Percuma karena kita memberikannya dan dia sebetulnya bagi. Istilahnya katakan yang kulit bermanfaat tapi dia tidak bermanfaat. Dia terima dulu ya cuma. Tidak ada sesuatu yang membuat dia melihat bahwa yang mungkin itu. Yang lainnya kita ada pertanyaan pastoral di kanan kita bukan dalam cuma. Ya dari jam 9 nanti mungkin pastor demi dua sisi ya. Sampai 5 pagi. Pokoknya kalau mengalami keraguan di lapangan ya komunikasikan dan tidak mengganggu bahaya dan iman mereka harus ya seperti kemarin yang disebutkan saya katakan bahwa kemudian kita yang mau datang gereja memang ada polisi baru tapi namanya bunuh diri itu tidak terkait sementara ya seperti kemarin ketika ada kasus bisa coba dari suara tadi kembali sudah menyampaikan mungkin untuk dia apa minggu depan dia mau ngomong itu prinsipnya dia sudah langsung berhasil malah itu yang bisa maka hanya bisa dilayani lalu beberapa batasan akan kembali bagaimana kalau peringatan kalau peringatan kalau begitu jenazah masa depan ada dilayani atau saya bisa melayani sendiri pasal ibaratnya itu ibarat sabda tidak boleh cukup produk apa jangan mengganggu hati nurani iman mengaji dalam itu hal-hal yang
yang mengakhiri dengan tahu dan mau, itu bisa dirayakan dengan liturgi. Sebenarnya kubur juga tidak perlu dikuburkan ke makam pada liturgi. Karena itu kanan yang lama. Karena itu melawan. Karena liturgi kita, doa liturgi kita ke makam itu bukan tentang iman orang. Iman untuk mencintai kehidupan, iman untuk menghargai kebijakan raksasa. Tapi dia sendiri bertindak melawan kehidupan dia sebenarnya. Dia belum bertahu. Ya, tidak tindakan yang sifatnya minimalis. Apakah masih bisa yang mungkin dalam masalah ada celah sedikit. Ya, cara itu ya hal-hal yang bersifat seperti ini harus kita selalu tanyakan kepada pihak yang terkait. Termasuk juga izin pelayanan bisa kepada umpamanya ada umat kita baik umpamanya, kedua orang tua Katolik, dia baik belum sempat dibaptis, itu baru dibaptis. Memang iman pertama iman orang tua, tapi kita harus minta dulu izin khusus. Pastor boleh minta saya merayakan Ekaristi anak ini belum sempat dibaptis, tapi orang tuanya itu bukan kalau sebatan boleh kita mengambil iman orang tua. Maka doanya ada doa khusus. Ada doa dalam itu ibarat pemahaman doa untuk orang yang belum dibaptis atau masih simpatisan, dan doa orang yang sudah dibaptis. Ada doa-doa. Formulasi doa itu tidak. Terutama untuk anak, tidak ada formulasi. Karena itu hal-hal yang orang lahir langsung meninggal belum dibaptis orang. Nah, Cuma lihat karya Katolik. itulah bapak Dia kan ada dua bapak yang sebenarnya tapi kawin Katolik. Pernah juga terjadi ya di saya, ya kebetulan anaknya semua Katolik, bapaknya masih Protestan. Mereka ingin hari ke-7 itu secara Katolik. Saya tanya kepada pastor gereja, pastor, ini kasus sebenarnya ini tidak merebut orang, tapi anaknya juga adalah Katolik, bapaknya meninggal dalam iman Protestan, tapi anaknya minta bisa pernikahannya secara Katolik. Dalam catatan terakhir masuk katakan boleh dirayakan secara Katolik, tetapi tekankan iman Katolik di situ, bukan iman Protestan. Tapi kalau itu dilaksanakan di mana keluarga anaknya Katolik. Tapi kalau dibuat di mana dia tinggal di tempat domisili Protestannya. Tapi kalau dia punya anaknya minta dan membuat tinggalan di rumahnya dia, di mana sebenarnya orang Katolik, baru keluar yang hadir nanti tekankan iman gereja Katolik di dalam ada dalam masalah supaya orang Protestan tahu tentang liturgi menghormati orang Katolik. Tidak hanya sekedar penghiburan, ada liturgi yang mendekankan tentang suatu lingkungan. Ya, dan sampai nanti bagaimana ya? Kelihatannya gimana? Kalau pastor katanya ada di perasaan buat onak-onak. Itu hal-hal yang karena itu yang disebut kita mulai ibadat pemakaman, ibadat kematian bisa itu kita merayakan iman. Diperintahkan pastor Merayakan iman orang ini bukan karena atas desakan atau mawar keluarga. Saya kan masuk anak Katolik. Saya ingin orang tua saya yang bukan bapak saya atau yang bukan Katolik, saya ingin spesial Katolik. Tidak ada karena kecuali sebelum dia meninggal dia ada satu bertobat dan keinginan saya mau menjadi Katolik. Ada kata-kata, ada saksi. Ada saksi yang mengatakan bahwa dia sebelum mati dan terakhir dia mengatakan mau jadi Katolik, tapi belum dibaptis. Ada saksi. Berarti kita merayakan iman yang namanya baptisan kerinduan. Ada baptisan kerinduan misalnya. Dia sudah rindu ingin menjadi Katolik, tapi betul Tuhan panggil dia, berarti ada kerinduan itu yang
Ada keponakan saya. Dia kan penertis, baptis namanya. Suami itu. Baptis kan itu. Dalam satu keluarga salah satu anggotanya Islam. Lalu yang Islam ini nembak. Sedangkan yang lain kan Katolik. Jadi keluarganya minta doa kepada secara Katolik. Dia pernah dibaptis nggak? Baik, mungkin kita Dia itu bahas pernah ini dibaptis, tapi kita dia karena pernikahan masalah Bisa, ketika dia meninggal, bisa, kan bisa. Tapi di Iya, ada. misalkan. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira jelas ya Pak Susanus ya. Iya. Kan gini Pak, Jadi yang itu saya kira cukup ya. Cukuplah dulu. Cukup, Pak. Ya, cuman kita kalau maju lagi. prosesnya Nah sekarang pada tanggal 9 kita akan 9 Agustus minggu depan Iya, kita akan melakukan pembekalan. pendalaman lagi pembekalan rumah jadi buat. itu dari suku Pak. dia doain apa? Sebelum itu saya mau menggarisbawahi kita semua termasuk saya. Yang pertama, pembekalan ini baik hari ini maupun tanggal 9 itu harus Doa dihadiri kita semua. di dunia ini sampai Kecuali sakit. Terus pelantikan pada tanggal 7 September wajib. Yang tidak bisa mengikuti pelantikan itu berarti dia tidak bisa menjadi prodiakon. Ya. Gugur berarti. Jadi walaupun dia ikut nih pelatihan nih pembekalan hari ini dan tanggal 9, tapi pada tanggal 7 September dia tidak ikut pelantikan, ya. ya kan? Berarti dia tidak bisa menjadi prodiakon. Walaupun kita yang sudah lama Enggak demokratis. itu mesti kita Iya. semua ya ketahui semua. Iya. Nah, oleh sebab itu memang itu memang tidak bisa ada izinnya. Tapi kalau pembekalan kalau memang sakit betul-betul sakit ya mau diapakan. Tapi memang harus memperbarui. Oke. Sekarang, nah sebelum maju ke hal-hal itu, saya ingin memilih koordinator kita dulu. Ya, pemilihan koordinatornya kita aklamasi saja ya. So. Ya, Sini kita aklamasi ya. siap. Nah, siapa kira-kira yang kita tunjuk dari Bapak Ibu? Ini kan kita kenal semua nih. Pak Suroso, Pak Suroso, Pak. Suroso, paling senior. Kita pilih yang senior. Ya, Pak Suroso. saya itu ya supaya jangan pikiran nanti kita KKN atau apa. Dah. Siapa yang setuju dengan Pak Suroso? Ah. Senior, Pak. Saya minta tolong Beliau itu 3 senior. tahun lagi Pak ya. Oke, Pak Suroso koordinator kita. Tarik Nah, Derek. ya. Sekretaris. Derek. Derek. Siapa setuju dengan Pak Derek? Derek. Aklamasi ini, Pak Derek. Oke, sudah. Jadi nanti kerjasama Pak Roso dengan Pak Derek membuat Jadwal. Itulah yang pentingnya itu, membuat jadwal. Nah, jadwalnya itu kalau tidak bisa diantar ke rumah masing-masing, cukup di grup sekretariat paroki, kemudian diumumkan pada minggu hari. Yang ketiga Pak Roso, tapi ini komitmen kita kalau kita sepakat ya. Yeah. Kalau kita sepakat nih, kalau enggak apa? Apabila prodiakon itu 3 kali berturut-turut ya, bukan berarti selang-seling, berturut-turut tidak hadir, tidak menunaikan tugasnya di gereja tanpa alasan, tanpa pemberitahuan, maka jadwal berikutnya tidak dijadwalkan lagi. Setuju enggak? Setuju enggak? Siapa yang setuju? Saya masih ada pertanyaan. Kalau begini, Enggak. Ada yang setuju ini? Be- Tapi ah. berturut-turut. Oh. Ya, bukan berarti kumulasi, tidak. Berturut-turut. Oh, tanpa berita. Tanpa berita, tanpa izin, tanpa Menghilang dia. Nah, tiba-tiba tidak
menunaikan tugas, tiba-tiba tidak menunaikan tugas 3 kali berturut-turut. Maka untuk kedepannya Pak Derek tidak dijadwalkan lagi orang itu. Apakah tidak ada pemanggilan dulu Bapak? Itu ya itu kewajiban pastor. Kalau langsung. Saya kemarin Jangan pula segala sesuatu yang menghadiri dia berturut-turut tidak ada prodakon. Itu bahas. Itu Bapak. Kalau dia dengan susah Berganti boleh, itu beda. Ya itu berarti itu kan ada berita. Ada. Maksudnya yang tidak ada kabar. Kalau dia tidak hadir walaupun 10 kali ada berita, Bapak tolong Tukar. atau komunikasi dengan koordinator, tolong saya ini enggak. Itu ada berita Enggak. itu. Begini Pak Mentili. Yang itu tidak ada berita. Maksud saya begini Pak, kalau 3 kali berturut-turut siapa tahu dia tuh ini kan kita ini kan banyak yang bekerja nih, lalu dia maka dia mungkin 1 bulan dia tugas di menjalankan tugas keluar kota begitu kan, lalu mungkin tidak punya sinyal, tidak nyampaikan ke kita beritanya, ini kan bisa dianukan begitu. Tapi Nah, dia sebelum berangkat tuh kan Sampaikan ke istrinya atau suami. lalu kalau itu sih yang makanya, tapi terserah sih Pak, itu kan kalau sebelum berangkat kan ada rencana Ibu. ya. Koordinator, kita grup diatur. Saya mohon maaf Bapak, saya misalnya 1 bulan mau ke Eropa. Kio pindah ke gereja. Pak Kio pindah ke gereja Protestan. Nah, itu ada berita Ibu. Tidak tahu ya, datang orang gereja Protestan. Lalu Pak Kio jadi pendeta pula di sana. kemana-mana jadwal Itu maksudnya. Jadi ada tanggung jawab kita ini. Ya. Itu maksudnya. Aman lah, 3 kali. Jadi setuju enggak itu? Setuju. Setuju ya. Tapi kan pemerintah keras sebaiknya Kadang-kadang tidak buat jadwal. jangan hanya Saya doa. Itu Itu tadi komitmen itu sebenarnya karena kita mau membantu pastor gitu kan, komitmen kita bantu pastor. Ya, takut yang selama ini Pak, yang selama ini ditugaskan 4 orang, tiba-tiba ada datang 2 orang, ya. 2 orang tidak ada berita. Kayak Pak Yusuf Mai kan dia sakit. Dan dia makan. Kayak ya, cuman kan Pak Yusuf Mai itu kan dikasih jadwal itu. Maka untuk periode ini yang misalkan periode diatur yang periode jadwal berikutnya kan jadwal kita dibuat berapa lama? 6 bulan, 1 semester tuh. Ya per semester. 1 semester. Boleh ya? Jadi 1 semester itu tidak dijadwalkan, semester berikutnya bisa dijadwalkan lagi. Gitu, karena dia kan prodiakon. Itu maksudnya. Dia kan masih Ujung-ujung kompak dan tugas. Ujung-ujung kompak dan tugas pastor. Terjadwal. Yang satu Saya gak pernah 1 orang. Gini, satu tuh masa udah ganti-ganti. Saya kan siaran radio. Datanglah saya kan. Oke Bapak. Saya mau nak mau saya juga tadi. Karena dia sendiri. ya. melanggar aturan jangan. Sampai kita melanggar aturan jangan. Pak Wahyu ini kok ke Amerika. Oke? Nah, setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, setuju. Oke. Ini enggak, ini di koordinator sama. Dirubah. Saya yang setelah mereka beberapa
orang itu melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, jadi berlebihan. Sudah pembunuhan besar, tidak mau bantu seperti tanggal 10 Agustus itu ada 3 orang Agustus kita nggak ini kan ini 1, 2 nggak bisa nih masih mau jadwal kita sampai Desember. Harusnya jadwal kan sampai Desember. Tapi kalau kita sudah dilantik oleh Gus Kerjaan Ya habis jadwal. yang sudah dibuat sampai dengan tanggal 7 September Pak. Sampai dengan tanggal 7 September pelantikan ya. Karena pelantikan tanggal 7 September harus sudah ada jadwal baru. Iya, betul. Ya. Jadi walaupun itu masih ada ini anunya sisa jadwal itu tidak boleh lagi. Harus ada jadwal baru. Dari tanggal 7 September ya. Iya. Sampai dengan tanggal 7 September maka kita Dengan Desember. kita pelantikan 7 September. tadi juga saya antisipasi Pak. Tadi saya lihat benar-benar dari ada orang. Kalau ada saya sudah bawa baju kita. Kalau dia tidak ada saya siap. Jadi begitulah komitmen kita. Ya. Gitu Pak. Nah oleh sebab itu menurut saya Pak, ya memang itu kita harus ada bayangan, bayang. Tapi jangan langsung kita ini kalau memang dia datang, mereka tadi ya. Sampai tanggal 7 September. Gua melekat. Mario. Baiklah, saudara-saudaraku dan teman sejenak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, kalau kita menyatakan bahwa sekian SK yang baru sudah keluar, maka yang lama sudah berlaku. Tidak berlaku. Tak berlaku. Berarti tergantung SK. Bisa ditunda sekian waktu ke depan. Oh, pakai SK. Iya, nggak ada SK. Tugas Berarti mana SK? sebelumnya. Iya, udah. SK kita udah keluar. Tapi mereka nggak ada lagi. Nggak lagi. SK kan nggak boleh. Ada. Yang lama Kita dikeluarkan SK tanggal 11 dulu loh. Ya, sebenarnya udah nggak bertugas lagi dia. Berdasarkan SK. Paling tidak selain berkait kalau mereka adalah
Berarti minggu depan jadwal baru kan? Karena SK-nya udah ada. Yang lama. Bukan. Kalau yang baru kan belum bilang. Bapak Ibu sebelum saya lupa, mohon ada kata semangat. Mohon ditulis nama dan nomor teleponnya, nomor handphonenya, supaya nanti bikin WA grup yang baru dengan Pak Derek. Di absen Ya. Tidak nampak. Absen tadi kan? Tidak nampak. Di absen tadi ada. Di absen ada enggak nomor? Nomor HP-nya Kenapa? Nggak usah update jadi ini aja kalau ada. Kasih ya. Ada kertas ya? Ada. Ya Pak, ya Pak. Apa Pak? hanya yang baru yang baru, yang lama kan sudah ada. Ah, Yang baru yang saja. baru saja. Nah, grup yang lama itu kan pakai ya, dikeluarkan ya. Bukan maksudnya data kita yang lama ini kan sudah ada. Sudah nomor HP apa nomor lagi ada. Grup kalau di akun itu. Oh. Jangan buat lagi. Siapa tahu takut repot nyari ini. Enggak, bapak yang buatkannya tuh kalau dia digantikan buatkan admin. Maksudnya grup kalau di akun itu nggak perlu lagi gitu. Ini mau buat besok. Baik. Coba. Udah. Seharusnya ngomong pribadi, jangan ngomong di situ. Pakai mic ya? Habis kabar baik. Sambil maaf Bapak Ibu, tapi kena banyak berapa orang. ada udah, jadi mohon maaf ya saya agak tidak siap. Baru tadi kurang marah-marah. Ya. Aduh. Oke, sekarang hujan tanggal 9 Agustus kita acara itu. Kalau kita lihat dari jadwal jam 8.30 sampai dengan jam 15. Tentu harus ada makan. Dan harus ada juga kopi. Ya, lanjutkan yang itu lah yang Bapak Ibu, bagaimana kita? Apakah kita misalnya mau turunan berapapun gitu, ya kan? Tidak ditentukan untuk membantu paroki kita ini. Membantu paroki kita itu, ya kan? Nah nanti kalau memang ada misalnya, oh cukup, gitu. Lebih turunan kita tuh, nah nanti bisa dimasukkan ke paroki. Oh kurang, terus orang jadi ya satu porsi Kan keluarkan duit. jangan Setuju, Pak. marah Ya. Intinya tuh lingkungan tanggung jawab pengembalian semua itu diajak katanya itu kacau gitu. kita ada 4 periode Pak. Pak. Dua. Ya, sama dan Sofio yang kedua sekarang ini ketiga yang dilantik pertama. Beliau kan periode kedua kan. Periode pertama kan waktu tidak jadi lupa. Mulai saya tuh apa? Sekarang nggak apa? Sekarang aja bapak kalau memang sekarang aja. Itu maksud saya kan, itu langsung koordinator ya, langsung itu. Langsung ditanggung koordinator. Di sini mana lagi? Tanggal 9
cicilan di sini kan? Berapa Pak? Berapa? Enggak perlu. Enggak. Oh, enggak tentu. Sekarang kolektif. Kalau untuk kopi biar saya yang sumbang. Kopi. Kalau untuk kopi biar saya yang sumbang buatkan. Kira tunjuk mau nyumbang. Kira mau tunjuk. Yang prasmanan yang bagus. Bersama kawan-kawan. Pak Kio lah, orang mau merit nih. Jadi Pak Wi, Pak Kio nikah pakai baju kode aku. Mantap Pak. Pak Juler belum absen tuh. Lapar belum absen. Udah absen belum? Itu kartu merah ada nih. Udah ya? Udah absen? Dia mau nikah. Jadi dia punya baju kode aku nikah. Aja sekarang. Baik memberi materi, memberi tenaga, memberi pikiran, jadi banyak Paling senior. Angkatan 5 periode. Iya. Bayar pulang. Pak Roso, Pak. Ya karena kan ngurus istri waktu itu. Jadi saya tidak mau Enggak masalah. Ya makanya kan tidak dilantik. Ya saya bilang tertunda. Makanya 2 periode. Saya ini satu angkatan dengan Ahok tuh. Sudah itu, sudah ya. Wis. Oke, yang terakhir atribut. Nah, atribut bagi yang terakhir itu sudah aman semua yang lama ya. Sudah aman. Alfa ada, Samir ada. Samir yang terakhir. Ya. Apa Juler antara lain ya. Ini yang terakhir ya. Nah, ini ya yang ada salibnya, Tapi yang perbanyakan sama yang lama atau kami itu mau Samirnya diganti. Ya. Ya. Yang lama kan? Kemudian yang baru sekali berarti Samirnya perlu, kemudian Alba-nya perlu. Oke? Nah, pertanyaannya, Alba dan Samir apakah mau beli sendiri sesuai dengan ukurannya? Ganti. Tapi tidak ada yang itu semuanya di diskon. Nah, itu yang ada itu dalam Paroki membelinya. Agak berkualitas. Pergi ke Komsos apa? Langsung berkualitas. 75 sama 21 berapa nih? Terima kasih. Yang lain? Yang baru-baru? Yang baru yang lain lagi? Yang baru sama yang lama lah. Pertengahan tak lagi. Langsung ya. Langsung Pak Roso beli. Nanti kita ganti uangnya. Langsung Pak Roso beli. Saya sudah ada yang baru. Langsung dengan Pak Suroso. Ini ya. Lama itu tak bukan ke Samirnya aja. Iya lama. Mau ganti mana? Banyak nggak usah lagi jumlahnya kan sudah ada. Alba juga. Samir jaga seragam Samirnya. Pandai dia kira Samir. Kan murah. Murah ya. Tidak, dia satu set di Kom Sosial udah 150 dia dengan anak. Ya. Enggak 150. Kalau ini kan kalau bebankan Pak Roso pastilah besar ya. Kalau bisa paroki dulu kita bayar.
Iya memang gitu. Biar sama. Itu lewat paroki maksudnya. Biayanya tetap dari kita. Ya. Bukan apa di paroki kita. Biar belinya sama. Nanti lalu beli beda-beda. Beda-beda, lain lagi nanti. Biar Pak Suroso beli. Kalau untuk saya sendiri ya Pak ya, apa bikin kan saya jahitan sendiri, buat sendiri ke tempat yang pernah dibuat itu saya sendiri. Oke. Tak apa, tapi itu tidak. Nanti kalau mau lewat paroki Bapak tidak. Kalau sendiri juga boleh. Termasuk Saya punya langganan dia. termasuk tinggal. Ya. Oke, tak apa-apa. Itu bagus saja. Oke, Paroki lah. lain. Sendiri sih. Sudah lewat paroki Saya semua sambil kita. Nah, sekarang kita pegang. Ada yang mari atur hari berikan kamu Satu set. Betul. Yang S. Standar ada 300. 300. Betul. Kalau Alfa ya 3,5. Anggaplah 400, saya anggap dulu. Terus Bukan Hampir saya pernah 150. Ya. udah ada, saya ada Pak. Iya. tapi juga akan dipakai. Iya. Kalau balik ya, Iya. nanti kita harus beli dua, supaya 4 kali pakai. 300. Ada hijau, ada putih, ada merah, ada Ibu Samirnya kemarin diberkati Yusuf nak. Samir baru Ibu. Oh, kalau enggak diberkati Pak Maran ya ngomong. Iya. Tahu enggak? Monsinyur waktu masang Samir kita tuh. Apa sama Bukan enggak sama. Harusnya itu salibnya itu yang ke bawah itu. Itu kena tegur uskup waktu Iya, dilantikkan. betul. Apa lain-lain katanya saya Iya. minta yang sama ini. Nah, dia sengaja. Sebenarnya dia mau belikan. Nah, itu kan dulu Samir kita kan karena di suster bahinya itu. kan disumbang Pak yang Pak ini. Ya itu suster. Ibu masa lupa suster Yosa. Oh, itu betul yang punya kita. Yang di sana. Yang sekarang itu mereka disumbang Pak. Ya, koleksi. Ada deh, saya bawa duitnya. Apakah dalam program ini melakukan atau tidak? Persidangan selama dipakai seperti itu. Apakah dalam aturan agama ini boleh, ini tidak boleh? Oh ada. No. Pokoknya masuk kan no. Ada ini enggak? Ada 50.000. Udah lah masuk kan situ. Iya. Sini. Makanya dermawan. Enggak. Dia mau cuma 50 kan? Oh. Ambil. Apalagi saya Pak yang pertama kali udah belasan tahun. Masuk kan nih. Nah. Nah, Saya tidak tahu di situ itu. Dah aman lah. Tidak terlalu dipikirkan. Nanti enggak kalau kurang dia akan menutupi semuanya. Mau dikembalikan nggak? Biasa teh tak boleh. Tidak boleh. Masa 100 tukar 250. Udah jadi 100 ditukar 2. nanti
nanti dibilang orang benar loh ya. Nanti ingat ya yang dulu yang di Siantar. Di Siantar kan 100.000 dia kasih. Lalu dia ngambil tukar 2 ugi, makanya heboh dulu. 52. Dia bukan PT, dia bukan duit. Nah, dia lain. Dia mau nyumbang Pak Tio tak kasih duit. Tapi kalau pemainnya diri seperti apa, dia senang itu. Jadi untuk itu kita percayakan kepada koordinator ya. Ya, langsung ya. Langsung melewati koordinator Ya. yang melewati paroki. Nanti kita bayar ke paroki yang memang memesan itu. Tapi yang jahit kita sendiri seperti Pak Agus silakan. Pak Agus jahit apa lagi? Sama aja. Tanggal 7 September itu Punya harus saudara. Alba Lek. Minimal Alba saudara. Agus mau jahit apa lagi? Ya, oke. Bagus gratis, misalnya keluarga di punya. Alba Lektor ada. Alba Lektor kan punya Pak Agus. Bisa? Sama lah, ya ampun. Sama lah. Beda dengan kalau katedral. Hah? Ya sama. Tak apa. Jangan beda. Paling berenda dengan tak berenda. Tak apa-apa. Kolektif sudah berjalan. Oh, kata Pak Alwi itu langsung. Kata Pak Alwi itu langsung. Ada deh. Enggak, tadi kata itu langsung. Tadi kan saya bilang, tenang, semua sudah ditutup. Sudah. Tinggal bawa tunjuk. Tenang. Ibu tadi bawa minjam duit ibu, maksudnya itu ibu kan. Iya kok. Jadi maksudnya masukkan 100, dia mau bayar ibu 50 nanti. Kenapa nak ngomong tadi? Lah udah terlambat dah. Mau diwakil tadi. Merampok kita keluar. Ya alamak. Serius. Pak Tio tuh serius. Dia tak bawa duit. Tadi maksud ibu. Udahlah 100 ya. Nanti dia ganti ke ibu. Tapi udahlah. Lalu sekarang? Nggak jadilah. Nah, dan jalan semua kan itu Pak Tribunnya. Punya Pak Yakobus juga yang lama sudah ada. Ya. Tapi sudah ada yang baru kan? Hah? Pakaiannya sudah ada yang baru kan? Nggak ada. Nanti dikoordinir Pak Surosola. Belum. Dia zaman SBY. Ini yang sudah ada. Ini kami baru. Mereka baru. Kami zaman Pak Ano lama. Saya ada Pak. ini SBY semua nih. Zaman Jokowi sudah lama. Jalan. Beli kan jalan Pak Surosola. Ini ya. Ya. Oh kan? Minta subsidi ketua lingkungan. Nah, kan? Minta subsidi lingkungan dia. Nah. Memang lingkungan harus subsidi lah. Kasihan. Lingkungan harus subsidi. Ketua lingkungan ada nih. Kalau lingkungan penyatas, juga umatnya setuju. Enggak lah Pak. Oke, terakhir ya. Terakhir ya. Yang terakhir berhubung ada beberapa lingkungan yang tidak ada prodiakonnya, Mana deh? maka saya minta kepada kita yang ada sebagai prodiakon lingkungan terdekat untuk melayani lingkungan yang tidak ada.
dengan dua ya. catatan berkoordinasi dengan ketua. Mungkin mereka ada yang perlu dibantu, yang perlu dilayani, ada orang sakit di sana, atau ada pendalaman iman atau apa di sana, supaya dari kontak prodiakon yang dekat. Pertama, seandainya prodiakon yang dekat juga tidak bisa, maka dia nanti minta kepada koordinator. Semuanya digunakan sedapat-dapatnya untuk kepentingan kegiatan pelayanan bagi pastoral, terutama. Ya, jadi kalau misalnya ada itu, ya mohonlah ada waktu kita menentukan. Paham itu? Jelas ya? Cuman kan ada pertanyaan? Agustinus, Antonius nggak ada dengan Lucia. Lucia dengan Antonius kan yang nggak ada prodiakonnya. Lucia dengan Antonius. Iya, yang nggak ada. Kalau Lucia, selama ini saya yang bantu Pak. Lucia. Selama ini saya yang sana. Yang dekat lingkungan sosial itu sudah yang dekat. Kalau misalnya ibu nggak bisa, nggak masalah. Nanti supaya diketahui oleh koordinator kita. Berapa? Oh, bayangkan, belum tambah 4 kilo tadi. 800.000. Berarti tadi yang saya serahkan semua itu menjadi berkat ya. Akan bertambah 4 kilo. Coba. Oke, jadi itu yang Dan selalu mencari ini. ada Lukas, Markus, ada. Terus Yosef, ada. Terus Yohanes Samuel, Laporan 3. ada. 3 ya Markus. Terus Bernadetta, ada. Terus Robertus, ada. Robertus 2 ada. Oh ya, itu. Ada. Gabriel Posenti. Gabriel. 1 aja. Franciscus, ada. 1. Fidelis, ada. Gabriel Posenti. Berarti hanya 2 lingkungan itu yang tidak. Gabriel Posenti ada. Terus saya dengan Pak Agus. Jadi ada ya. Terus nanti pada tanggal 9 dan 10 saya lupa, kita tanyakan kepada pastor ini buku panduan itu apakah memuat doa mengantar tubuh orang sakit, doa ke pemakaman, ya kan, antar ke pemakaman, dan doa lain yang menjadi kita. Itu yang kita tanya. Itu kan tadi Beda. beda kawannya. Nah, yang kita ingin supaya seragam, itu maksudnya, supaya seragam doa-doanya itu. Karena saya sekarang kalau ngantar orang sakit itu, saya pakai dua-dua yang dibuat pastor Sojibin itu. Nah itu apa? Yang 3 dulu. Tamsius namanya yang di NPD saya pakai juga, yang dari kita juga dari kalau di DPD juga saya pakai. Karena saya ini dua-dua. Enggak apa-apa lah. Pakai yang penting sama. Bukunya juga ada. Oke, itu aja saya kira. Nah, ada lagi pertanyaan? Pak Koordinator mau ngomong. Untuk yang awal itu kan hanya yang baru. Berapa orang ya? Yang baru berapa? Yang baru angkat tangan. Baru angkat tangan tuh. 8 orang. Yang sambil
Samir saya sudah ada. Pak Bingkir jalan. Samir lama kita. Kok Pak Agus kan? Hah? Dia belum. Oh, belum. Nah, dia mau pesan Samir juga Dia ini. mau pesan Samir. Sambil yang lama, yang baru Yang lama. Yang tua. Saya udah ada, Pak. Sudah ada. Dia udah beli. Cuman belum diberkati uskup. Belum. Belum diberkati punya siapa? Nah, belilah Samir tuh. Dia nak salah. Oh, tadi. Pak Kio ini serius tadi dengan ibu. Dia apa bilang masuk kan dia 100 tadi. Dia nanti ganti. Jangan lah sana. Nanti lah. Aku nanti ya nyusul. Dia nyusul katanya mencukupi. Nyusul nggak? Saya nggak tahu. Cukupi kah? Dia bukan tidak bawa duit, lupa. Tadi makanya tadi saya pikir buat lagi. ada lagi. Cara apa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup lama. Cukup lah. Mau nanya? Bapak foto aja kulitnya tuh nanti kirim. Nah, foto. Bagus Bapak fotokopi ya. Nah, foto. Bapak kirim. Karena idealnya Di Dewe. Dewe ada. Foto aja. Bapak foto aja Bapak. Bapak aja Bapak foto. koordinator lah. Tenang ya. Ibu ini juga maksud. Hah? Kayak numpang air putih lah. Jangan lupa air putih 2 dus. Gak bisa. Banyak itu kok malamnya ya. Pak Ian yang disuruh dia nyuruh pakai Hah? Pak Ian 1 dos Pak. Oke, gampang. Gampang, Mbak. Aku kopi dengan Nanti teh. saya bawa 1 dus. Kan saya bilang Pak Kio bawa 2 dus. Saya 1 dus, 3 dus. Pak. Kakak nih. Masa niat baik Pak. Pak Kio mau 2 dus, saya 1 dus, 3 dus. Betul lah. Kita kan cuma buka rumah. Jangan haus. 30 habis kita makan puluhan itu. Pak. 40 lebih sekitar. Pak Mantili. Kan karena kita mau makan yang nyumbang air aquanya Pak Kio dengan Paknya. Nah, udah. Aqua, kami Nyumbang berdua. aqua, air Minum aqua berdua. ini kami. Nah. Sedekah. Tulis. Pak Kio 2 dus, saya 1 dus, jadi 3 dus. Kopi dengan kalau kopi dengan enggak kopi dengan teh saya. Tulis saya 1 dus, Pak Kio 1 dus, aman. Ini kan, aqua ini kan? Iya. Aman. Dikira aqua yang kira-kira Yang botol sih tak sampai. mau piano. Dah, tetap Bu. Saya 1 dus, Pak Kio 1 dus. Hah? Jangan nambah lagi. Udah. Pak Kio 2 dus, saya 1 dus. Ya Air aqua. Aman. Tak
Nah, sangat air lah 2 dus tu. Tapi air yang kira-kira. Dia bawa kopi. Bu Lanti kak. Bu Lanti kan kopi dengan teh. Kakak bawa tunyuk lah. Pulang pakai teh. Jadi ada kopi ada teh. Dah, Bu Pulam dia numbuk dan ubi. Oh, numbuk. Weh, dia snack 2 kali. Weh, snack dia. Bu Mantan pakai sambal. Sebenarnya tuh. Apa? Hah? Apa? Yang apa? Warna hitam. Apa? Hah? Mana ada? Jangan. Masa sambil itu sudah baku dari kesupan. Jangan kita ngada-ngada nanti harus lagi. Apanya? Sambil itu sudah ada aturan. jangan. Apa yang hitam, Pak? Apa yang hitam? Oh, aduh. Wah, Kan masing-masing ada tuh Pak, di tempat-tempatnya kan ada langsung. Kalau kita beli itu ada tempatnya. Ada tempatnya loh. Kalau dibuat kantong aja itu bagus. Buat terlusak-lusak kecil di bawah jadi bisnis pun kecil. Sebenarnya tuh dah bahaya. Bagusnya pakai tas. Ya kita pakai serempang aja. Nah udah.